berbeda ya. Kak Tuti sekarang ditemani dengan Kak Sania. Halo adik-adik. Tapi tentunya adik-adik udah kenal kan? Karena waktu hari Natal kemarin Kak Sania juga sudah action ya. Nah adik-adik kita akan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik siapkan Alkitabnya, juga tentunya menyiapkan semangat supaya kita bisa memuji Tuhan dengan sukacita, dan terlebih lagi nanti kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur jika pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memuji nama-Mu dengan sukacita dan nanti akan belajar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tentunya setiap hari kita merasakan sukacita yang luar biasa, ya Kak Sania ya. Karena apa Kak? Kenapa kok sukacita? Karena masih bisa berkumpul sama keluarga, Benar sekali. masih bisa sekolah, masih bisa makan enak gitu. Dan terlebih lagi ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Betul. Jadi Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Kita nyanyikan lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Beranjak dan bukit-bukit bergoyang.
tidak akan beranjak, tidak akan bergoyang, semuanya tetap ya. Kasih Tuhan memang sangat luar biasa, gitu Kak ya. Iya. Nah, karena apa? Memang hanya ada satu Tuhan saja. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagi lagu apa Kak judulnya? Hanya ada satu Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita ya, kemudian juga Peduli sama kita. Kemudian juga selalu menjaga kita siang dan malam saat adik-adik di sekolah, saat belajar di rumah, dan tentunya dimanapun ya Kak Sania ya. Nah, itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Nah, adik-adik, kita juga akan belajar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Reni, bagaimana Tuhan menolong kita ya, selalu tepat pada waktunya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, juga kita siapkan Alkitab kita ya. Dan sebelumnya kita akan pujikan satu lagu firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi Mama Papa. Ya, sekarang adalah waktu bagi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kira-kira apa pesan Tuhan Yesus yang akan disampaikan pada minggu ini? Nah, oleh karena itu, adik-adik boleh mencari posisi yang enak untuk duduk. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik.
Yuk, silahkan Kak Rin kasih waktu. Sudah semuanya? Oke. Ya, untuk memulai firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Kak Rin mau ajak kita semua untuk membuka dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, Kak Rin pimpin dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk waktu sebentar lagi kami boleh mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Engkau memberkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan juga berkati karya ini akan menyampaikan, kiranya Engkau yang memperlengkapi sehingga yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan pagi ini terambil dari Kitab Yohanes. Kita boleh buka bersama-sama ya. Kitab Yohanes ada di Perjanjian Baru. Ya, Kitab Yohanes pasalnya yang ke-11. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ke-17. Dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-32 sampai dengan 44. Sudah bisa menemukan semuanya? Ya, dalam kitab Yohanes pasal 11 ini diberikan perikop tentang Lazarus dibangkitkan. Ya, dan untuk pembacaan firman Tuhan, yuk Kak Reni ajak kita semua untuk menonton video berikut ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah
Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang bersama-sama telah kita saksikan melalui video yang baru saja kita tonton. Untuk tema firman Tuhan pada minggu ini yaitu tak pernah terlambat. Kira-kira siapa yang tidak pernah terlambat? Atau apa yang tidak pernah terlambat? Yuk kita simak cerita firman Tuhan ya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 11 ayatnya yang kelima dikatakan bahwa Yesus mengasihi Marta, kakaknya Maria, dan juga saudaranya Lazarus. Ya, Tuhan mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Namun dalam bacaan Alkitab diceritakan bahwa Lazarus sedang mengalami sakit. Nah, dari sini adik-adik menyatakan bahwa walaupun kita mengasihi Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi kita, bukan berarti kita tidak akan merasakan kesusahan. Bukan berarti kita akan selalu merasakan kebahagiaan. Bukan berarti kita akan menerima hal-hal yang baik saja. Tidak seperti itu. Walaupun Tuhan mengasihi kita dan kita juga mengasihi Tuhan, tetapi terkadang kita tetap akan menerima hal-hal yang tidak baik. Entah itu sakit, entah itu pergumulan, entah itu kesulitan, kita akan tetap mengalaminya. Sama yang diceritakan seperti yang dialami oleh Lazarus. Lazarus diizinkan Tuhan untuk sakit. Lantas dengan demikian, apakah itu artinya Tuhan tidak sungguh-sungguh mengasihi kita? Padahal kita sudah sungguh sangat mengasihi Tuhan, tapi kita masih diizinkan untuk mengalami kesulitan. Apa Tuhan gak benar-benar sayang sama kita? Kita tunggu dulu jawabannya. Kemudian, hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, apa yang dilakukan Tuhan Yesus?
langsung disembuhkan. Bukan langsung, oh iya aku akan menolong Lazarus. Tidak. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Setelah mendengar berita tentang Lazarus yang sakit, Tuhan Yesus malah menunda kepergiannya kepada keluarga yang dikasihinya itu. Loh, katanya mengasihi, tapi kok nggak cepet-cepet ditolong? Kok tidak segera disembuhkan? Apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Marta, Maria, dan juga Lazarus? Yuk kita simak jawaban dua hal tersebut tadi. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui cerita dengan perikop Lazarus dibangkitkan ini, menyatakan bahwa Tuhan memiliki waktunya sendiri. Dan di sini Kak Reni mencoba menyimpulkan ada 3 hal, setidaknya ada 3 hal yang bisa Kak Reni simpulkan dari cerita Lazarus ini. Apa saja itu? Yang pertama, melalui perbuatan Yesus, melalui perbuatan yang dilakukan Yesus kepada Lazarus dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati, ia mau menyatakan tentang kemuliaan Allah. Ia mau menyatakan bahwa ia adalah sungguh-sungguh anak Allah yang berkuasa atas kebangkitan, yang berkuasa atas kehidupan. Nah, oleh karena itu kita juga diajarkan bahwa Tuhan juga berkuasa atas hidup kita. Seluruh hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Jangan lupa itu. Berikutnya, yang kedua, Tuhan mau kita semua, Kak Reni dan juga adik-adik serta mama dan papa, sungguh-sungguh percaya. Percaya apa? Bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, ada nih satu lagu yang boleh menguatkan kita semua, ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, pujian itu sungguh-sungguh benar adik-adik. Tuhan memiliki waktunya sendiri untuk menolong kita. Dalam cerita Lazarus dikatakan bahwa saat mendengar berita Lazarus sakit, Tuhan tidak langsung menyembuhkan, bahkan sampai Lazarus mati. Mungkin bagi saudara-saudaranya atau mungkin bagi orang-orang di sekitar Lazarus pada saat itu sudah terlambat, Lazarusnya sudah mati. Nah, tapi ternyata tidak terlambat bagi Tuhan. Apa yang dibuat oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang diizinkan oleh Tuhan, semuanya memiliki maksud, termasuk dalam cerita Lazarus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Di situ adalah waktu yang tepat bagi Yesus untuk membuat mukjizat kepada Lazarus dengan membangkitkannya. Nah, oleh karena itu juga adik-adik, ketika Tuhan Yesus mampu membangkitkan Lazarus, itu artinya juga Tuhan mampu menolong kita tepat waktu dan dengan caranya yang ajaib. Ya, tepat waktu dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi, apapun pergumulan kita sekarang, bagaimanapun kondisi kita saat ini, pergumulan seberat apapun yang kita alami saat ini, tetap percaya, tetap yakin, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memiliki waktu sendiri untuk menolong kita. Pertolongannya tepat waktu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, melalui cerita Lazarus ini Tuhan juga mau kita semua belajar untuk
sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bukan hanya di mulut saja, tapi sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena apa adik-adik? Walaupun terkadang manusia merasa pertolongannya sangat terlambat, tapi Yesus tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Oleh karena itu, kita harus sepenuhnya percaya, kita harus sepenuhnya mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan ada sedikit keraguan, karena apa? Tuhan pasti menolong tepat waktu. Ya, oke adik-adik. Semoga melalui cerita Lazarus ini kita boleh dikuatkan, kita boleh semakin percaya bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, tetapi pertolongannya selalu tepat waktu. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga boleh memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar cerita firman Tuhan, Kak Reni mau mengajak kita semua untuk kita boleh membuat suatu aktivitas, yaitu kita akan membuat reminder clock. Oke, apa itu? Ya, betul sekali. Jam pengingat. Bukan jam hacker tapi ya. Oke, kita boleh siapkan bahan-bahannya dulu ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti adik-adik boleh menggantung ini di tembok kamarnya adik-adik, atau misalnya kalau adik-adik mau membuat ukuran yang lebih kecil, boleh disimpan di dalam Alkitab sebagai pembatas Alkitab. Yuk kita mulai ya pembuatannya. Yang pertama, adik-adik siapkan kertas origami. Boleh kertas origami atau kertas warna yang lain boleh disiapkan. Di sini Kak Reni pakai beberapa warna, tapi adik-adik juga boleh kalau mau pakai warna yang adik-adik sukai, tidak harus sama seperti Kak Reni. Kertas origami. Setelah itu, jangan lupa siapkan juga lem, gunting, dan juga alat tulis. Ya, yang pertama, kertas origami yang sudah disiapkan oleh adik-adik boleh dibuat menjadi 3 bentuk. Lingkaran yang ukurannya besar. Yang kedua, karena ini di sini membuat bentuk seperti bunga. Kalau adik-adik punya bentuk yang lain boleh kok. Yang ukurannya lebih kecil ya daripada lingkaran yang pertama kita buat. Dan yang terakhir, dengan warna yang lain, dengan warna yang berbeda, kita buat lagi lingkaran yang lebih kecil lagi. Nah, seperti ini. Setelah adik-adik membuat bentuknya, boleh ditempel sesuai dengan urutannya ya. Yang paling besar, kemudian yang memiliki bentuk, dan lingkaran yang kecil di depannya. Lem dulu ya. Oke, dan jadinya seperti ini. Gampang kan? Sangat mudah sekali kita membuatnya. Berikutnya, karena ini kita membuat jam, jangan lupa untuk menulis angka-angka yang menunjukkan waktu di jamnya adik-adik. Oke? Kak Reni mau tulis dulu ya. Hitungannya 1 sampai 12 saja. Nah, seperti ini. Punya Kak Reni sudah jadi. 1
lagi supaya kita bisa tahu bahwa yang kita buat adalah sebuah jam. Kita buat jarum jamnya yang menunjukkan waktunya. Nah, kita buat dengan menggunting lagi warna yang lain. Seperti ini, kita buat persegi panjang kecil saja. Setelah itu, kita buat ujungnya menjadi runcing seperti jarum. Dan karena ini sebuah jam dinding, berarti satu memiliki ukuran yang lebih pendek dan satu lagi memiliki ukuran yang lebih panjang. Selanjutnya, setelah jarum jamnya jadi, kita boleh menempelkannya di jam yang sudah jadi tadi. Kak Reni akan menempelkan jarum jamnya menunjuk di angka jam 5 pagi. Kenapa jam 5 pagi ya? Karena Kak Reni mau setiap pagi saat Kak Reni bangun, firman Tuhan ini boleh mengingatkan Kak Reni bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan menolong Kak Reni. Seperti ini. Sudah jadi jamnya Kak Reni. Mudah bukan membuatnya? Dan langkah terakhir yang tidak boleh kita lupa, di bagian tengah jamnya. Nah, di bagian tengah jam kita akan menulis ayat hafalan kita minggu ini. Ini Kak Reni sudah buat yang ada tulisannya. Nah, nanti adik-adik boleh menuliskan ayat hafalannya di bagian tengah dari jam pengingat kita. Dan setelah jadi, kita boleh tempelkan. Kak Reni mau tempelkan jam pengingat Kak Reni nanti ini di di tembok kamar Kak Reni supaya Kak Reni boleh terus diingatkan akan firman Tuhan pagi ini. Ya, dan yang terakhir, ayat hafalan kita terambil dari Ibrani, kitab Ibrani, pasalnya yang keempat. Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 16F, yang berbunyi, supaya kita menerima rahmat untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ibrani 4 ayat 16F. Supaya kita menerima rahmat untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jangan lupa ayat hafalan ini juga menjadi ayat emas kita sepanjang minggu ini. Jangan lupa Tuhan juga akan menolong kita tepat waktu, tak pernah terlambat. Amin. Ya adik-adik, sekarang Kak Reni mau ajak kita semua, kita boleh lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi ini. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih waktu yang Kau berikan kepada kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu percaya, untuk selalu yakin bahwa Engkau akan selalu menolong kami tepat pada waktumu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan, beri kekuatan kepada kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempercayakan kehidupan kami, memberikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami hanya boleh Tuhan saja yang bertata, kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan saja, sehingga melalui kehidupan kami boleh nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan
biasa. Betul. Tuhan sudah menolong kita, ya, menolong anak-anak yang dikasih tepat pada waktunya. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, adik-adik, kita akan bersama-sama memberikan persembahan, ya. Adik-adik siapkan persembahannya, nanti bisa dijadikan satu dengan papa mama dan dibawa ke gereja. Yuk kita siapkan persembahan kita dan kita menyanyi lagu Beri Syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaanmu di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk kami yang saat ini masih bersekolah, walaupun pandemi COVID-19 mungkin masih memburuk dan kami harus kembali sekolah di rumah. Kiranya Kau tetap memberkati kami supaya kami tetap bisa belajar dengan baik dan bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Kiranya Kau juga memberkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka. Kiranya Kau juga memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan juga Kau memberkati kesehatan bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya kasarnya ya. Betul. Ya, supaya kita tetap bisa sekolah dengan baik walaupun kadang masih sekolah, kadang juga di rumah, tapi tetap semangat. Ya. Dan terlebih lagi ingat bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Yuk adik-adik, kita menyanyikan satu lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tetap jaga kesehatan, biar kita bisa ketemu di ibadah